Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, mampukan kami mengerti setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah Buaya yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seorang di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor itu di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Matius 18 ayat 12 sampai 14. Pada tanggal 30 September 1967, polisi negara bagian Florida, Mike Taylor, menangkap buaya terpanjang di samping dermaga kapal di Danau Monroe, Florida. Buaya itu yang panjangnya lebih dari 14 kaki dan berat 800 pon adalah seekor binatang yang telah berkeliaran di dermaga kapal selama beberapa tahun. Kehadirannya meskipun tidak melukai siapapun, tentu membuat suasana di sekitar dermaga terasa tegang. Tidak ada yang merasa nyaman dengan keberadaan buaya besar yang bisa muncul tanpa peringatan, menakuti nelayan atau pemilik rumah yang berada di sekitar danau. Sebaliknya, domba adalah makhluk yang lembut, menggemaskan dan rentan. Mereka memberi kita wol yang berguna, dan karena sifatnya yang jinak, kita cenderung menyayangi mereka. Domba dalam banyak cara lebih mudah untuk dicintai daripada buaya yang seringkali dianggap sebagai makhluk yang menakutkan. Mungkin itulah sebabnya Yesus menggunakan kisah tentang domba yang hilang dan gembala yang mencarinya untuk menggambarkan kasihnya terhadap orang-orang yang hilang. Bayangkan jika Yesus bercerita tentang seorang gembala yang mencari buaya yang hilang, itu akan menjadi cerita yang sangat berbeda. Namun Yesus mengajarkan kita untuk menantang diri kita, untuk mencintai dan mencari bahkan mereka yang paling sulit untuk disayangi, yang mungkin kita anggap sebagai buaya dalam hidup kita, mereka yang mungkin penuh kebencian, keegoisan, atau bahkan kekerasan. Sebagai pengikut Kristus, kita diajarkan untuk mengikuti teladannya dalam mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini tidak hanya mudah ketika orang yang hilang itu lembut dan mudah didekati, tetapi juga ketika orang yang hilang itu adalah mereka yang memiliki karakter atau perilaku yang sulit diterima, seperti mereka yang berbuat jahat atau tidak menyenangkan. Kadang-kadang kita lebih mirip dengan buaya daripada domba karena keras kepala atau sikap kita yang tidak mau berubah. Namun kabar baiknya adalah bahwa Allah sedang menjalankan misi pencarian dan penyelamatan untuk kita semua, tidak peduli betapa sulitnya kita dianggap oleh orang lain. Mari kita renungkan sama-sama, apakah kita siap untuk mengikuti panggilan Yesus untuk mencari dan menyelamatkan bahkan mereka yang sulit kita kasihi, yang mungkin kita anggap sebagai buaya? Dan apakah kita menyadari bahwa Tuhan juga sedang mencari kita meskipun kita mungkin tidak selalu merasa layak diselamatkan? Kiranya Tuhan Yesus menolong kita mengerti firman kebenaran ini. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk penjagaan, perlindungan yang nyata bagi kami, sehingga saat ini kami masih memiliki waktu untuk merenungkan firman, mendapatkan semangat iman, kekuatan dari firman yang menolong kami tetap kuat di dalam Tuhan, karena kami meyakini Tuhan selalu menolong kami dan Tuhan selalu mencari kami yang lemah ini. Kami menyerahkan seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu melimpah-limpah atas mereka. Engkau menolong kami semua lebih dekat dengan Engkau.
Terima kasih Engkau mendengarkan doa kami, sempurnakan yang kurang, jawab sesuai kasih karunia-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Amin.